PTK Universitas 11 Maret akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 23 November 2020 di SMA Negeri 1 Kejaguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Suara ibu terdengar jelas? Jelas. Gambarnya terlihat jelas? Jelas. Baik, berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Silakan untuk Mas Tamam memimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mas Tamam. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sampai akhir. Nah, baik anak-anak, Ibu cek presensi dulu ya. Alhamdulillah semua terlihat hadir, hanya ada beberapa siswa yang tadi izin sama Bu Guru, yaitu Mas Akmal sama Mbak Kristina. Mereka sedang sakit, kita doakan semoga Mas Akmal dan Mbak Kristina segera sehat, agar bisa mengikuti pembelajaran seperti Amin. baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran sejarah, biar kita tambah semangat, kita akan melaksanakan tepuk sejarah. Tepuk sejarah. Senyum. Semangat. Semoga kalian selalu tetap tersenyum, walaupun sedang tetap semangat, dan juga kedepannya semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi lingkungan, bagi agama, nusa, bangsa. Amin. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah muncul di layar HP kalian ada gambar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya. Sudah siap ya? Baik anak-anak, di depan kalian itu ada dua sosok yang luar biasa, sosok yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Silakan ada yang mau menyebutkan kira-kira beliau itu siapa, terus di Indonesia. Pak Soekarno. Saya, Bu. Ya, silakan. Hani, Bu. Hani, Bu. Ya, Mbak Hani. Silakan Mbak Hani. Gambar Soekarno, Presiden pertama, dan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Oh ya, bagus sekali ya. Beliau dijuluki sebagai Founding Father of Indonesia karena sebagai Presiden pertama atau sebagai babak pendiri bangsa, dan Soeharto sebagai Presiden kedua yang dijuluki sebagai babak pembangunan karena banyak melakukan pembangunan. Gitu, Bu. Luar biasa sekali, bagus sekali jawaban Mbak Hani. Kita beri aplaus sebagai penyemangat Mbak Hani. Apa yang dikatakan Mbak Hani ya. Jadi ini adalah dua sosok. Yang pertama adalah presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan yang gambar sebelahnya yang tanpa menggunakan kacamata adalah presiden kedua kita, yaitu Soeharto. Nah, untuk Soekarno itu memang betul sekali dijuluki sebagai the Founding Father of Indonesia atau Bapak pendiri bangsa Indonesia, sekaligus sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu juga sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, karena pada masa Soeharto itu Soeharto melakukan berbagai pembangunan seperti SD Impres. Nah, mungkin di tempat kalian itu ada SD Impres. Nah, itu dibangun pada masanya Soeharto. Jadi untuk pemerataan. Kemudian ada puskesmas.
Nah, sekarang kita nggak perlu jauh-jauh langsung ke rumah sakit, tapi hanya ke puskesmas. Nah, itu dibangun pada zaman Soeharto, makanya beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Nah, hubungannya apa? Hari ini kita akan membahas tentang masa Orde Baru. Minggu lalu kita sudah membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, Insinyur Soekarno. Nah, pada akhir tahun 1965 itu kan ada sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau G30 SPKI tahun 1965. Ya, kemarin kan kalian sudah membahas ya. Kemudian karena peristiwa G30 SPKI ini, kondisi sosial, kemudian ekonomi, kemudian politik di Indonesia itu kan tidak stabil. Soekarno juga tidak berhasil mengatasi hal tersebut. Soekarno memberikan mandat Supersemar kepada Soeharto. Pilihan itu yang hari ini akan kita bahas. Ada peristiwa Tritura, ada peristiwa Supersemar, dan pembubaran PKI. Nah, ini KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. KD-nya itu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah kalian nanti mengamati video YouTube yang di-share di Google Classroom, serta membaca bahan ajar dan buku materi sejarah kelas 12, serta diskusi kelompok, diharapkan 1. Peserta didik mampu menganalisis latar belakang peristiwa Tritura, Supersemar, dan pembubaran PKI pada awal masa Orde Baru dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tujuan peristiwa Tritura, Supersemar, dan pembubaran PKI pada awal masa Orde Baru dengan kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak peristiwa Tritura, kemudian Supersemar, dan pembubaran PKI. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil berupa resum. Jadi nanti kalian membuat resum tentang peristiwa Tritura, Supersemar, dan pembubaran PKI pada awal masa Orde Baru dengan mandiri dan tanggung jawab. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini, kalian mengetahui PKI itu dilarang tidak hanya pada masa sekarang. Ternyata PKI dilarang itu pada awal masa Orde Baru. Nah, kalian juga nanti bisa mengetahui apa sih itu peristiwa Tritura, apa itu peristiwa Supersemar, apa itu pembubaran PKI. Nah, di sini Ibu gambarkan ada sebuah peristiwa Tritura yang dilatar belakangi karena yang pertama, Ibu gambarkan ada gambaran dari pahlawan revolusi. Ini ada 10, 9 dari TNI Angkatan Darat, 1 dari kepolisian. Nah, yang sebelahnya lagi Ibu gambarkan ada sebuah grafik, di mana grafik itu menunjukkan penurunan. Yang berarti perekonomian di Indonesia pada saat itu mengalami kondisi yang buruk. Nah, karena dua hal tersebut, karena G30 SPKI dan juga ekonomi memburuk, akhirnya mahasiswa melakukan demonstrasi yang coba di sini Ibu gambarkan isi dari Tritura. Ya. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Silakan ada yang mau menjelaskan kira-kira isi dari Tritura itu seperti apa sih? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Ardian. Yang pertama, gambar Palu Arit itu bubarkan PKI. Ya, betul. Kemudian, Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. ya, bagus sekali. Terus? Dan yang ketiga, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Ya, luar biasa sekali. Beli plus untuk Mas Ardian. Soekarno tidak bisa memenuhi tuntutan Tritura dan kondisinya juga semakin tidak stabil karena demonstrasi yang terus-menerus. Akhirnya Soekarno memberikan Supersemar
atau 11 Maret dari Soekarno kepada Soeharto. Nah, hal yang pertama beliau lakukan ketika menerima mandat Super Semar adalah sesuai dengan tuntutan dari Tritura, yaitu membubarkan PKI, bubarkan, bahkan menjadi organisasi terlarang sampai saat ini. Awal Orde Barunya seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu dari nomor urut 1 sampai dengan 6, kelompok 2 dari nomor urut 7 sampai dengan 12, kelompok 3 nomor urut 13 sampai 18, kelompok 4 19 sampai 24, kelompok 5 25 sampai 30, kelompok 6 itu dari nomor urut 31 sampai 36. Kemudian untuk kelompok 1 dan 2, nanti kalian membahas tentang peristiwa Tritura. Kelompok 3 dan 4, kalian membahas tentang Super Semar. Kemudian kelompok 5 dan 6, kalian membahas tentang pembubaran PKI. Nah, nanti kalian membahasnya di forum Google Classroom. Ibu sudah menyiapkan, di situ ada video yang harus kalian amati, ada LKPD, kemudian ada juga bahan ajar. Nah, nanti Ibu juga akan mendampingi kalian di Google Classroom. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian langsung menuju Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah lihat bagaimana diskusi. Baik ya, untuk mengefektifkan waktu, silakan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Dani. Topik diskusi perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Materi yang dibahas, peristiwa Tritura. Latar belakang, adanya gerakan 30 September menewaskan 9 perwira TNI Angkatan Darat, 1 polisi dan harga. Tujuan, agar pemerintah membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan, membersihkan kabinet dan unsur-unsur yang terlibat dalam G30 PKI dan menurunkan harga perbaikan ekonomi. Dampak, Presiden memberikan kewenangan berupa surat perintah yang untuk mengatasi konflik tersebut kepada Letjen Soeharto. Surat perintah itu dikenal sebagai Super Semar. Sekian presentasi dari kelompok 2.
Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tadi luar biasa sekali ya, luar biasa sekali kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Tadi Mbak Fani sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di Google Classroom. Nah, tadi juga sudah dijelaskan latar belakangnya itu karena ada peristiwa G30 SPKI dan juga perekonomian yang memburuk. Nah, tujuan dari peristiwa tersebut adalah agar Soekarno mau memenuhi tuntutan mereka, tuntutan 3 itu, Tritura, ada bubarkan PKI, kemudian rombak kabinet, dan juga turunkan harga. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya tadi sudah dijelaskan, yaitu ada salah satu mahasiswa yang tewas, yang bernama Arif Rahman Hakim, mahasiswa dari UI. Kemudian yang dampak kedua, nanti adanya Super Semar. Nah, Super Semar itu nanti sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, seperti apa Super Semar itu akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Untuk kelompok genap selanjutnya berarti kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan Mbak Nadia. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Indrawita dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mansur Afandi, 2. Muhammad Ardi Kurniawan, 3. Muafa Agesti, 4. Muhammad Hasnan Asegaf, 5. Nabila Salmanisa, 6. Nadia Indrawita. Topik diskusi, perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Materi yang dibahas, Super Semar. Super Semar dilatar belakangi pada tanggal 11 Maret 1966 saat itu, Presiden Soekarno membuka sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang, Kabinet 100 Menteri telah dimulai. Brigadir Jenderal Sabur merupakan Panglima Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak pasukan tak dikenal yang belakang diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang. Salah satu anggota kabinet tersebut adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subendrio. Setelah mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subendrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Saleh langsung berangkat menuju Bogor menggunakan helikopter yang telah disiapkan. Sidang kabinet itu sendiri akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Andes Jenderal Laimena yang juga kemudian ikut menyusul ke Bogor. Yang pada akhirnya Soekarno memberikan surat perintah atau wewenang kepada Soeharto sebagai Pangkop Kamtib pada tanggal 11 Maret 1966 yang bertujuan untuk mengatasi keadaan negara tanggal 11 yang secara umum dalam situasi kacau dan genting untuk mengontrol keadaan yang tidak stabil akibat pemberontakan G30 SPKI. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk tujuannya, surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditunjukkan kepada Legend Soeharto selaku Panglima Komkamtib untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Tampaknya, Super Semar mandat dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan menyelamatkan Indonesia. Kelak Super Semar menjadi pembuka jalan naiknya Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun atau yang dikenal dengan Orde Baru. Terima kasih. Silakan ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, saya Tantri Nurrohmah, nomor urut 30. Mau bertanya, apakah inti dari Super Semar itu? Terima kasih. Ya, sama-sama.
inti isi dari Super Semar adalah pemberian mandat dari Soekarno kepada Soeharto untuk memilihkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Ya, bagus sekali Mas Has. Aplaus untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Ya, jadi betul apa yang sudah dibahas oleh kelompok 4 tentang Super Semar. Semar sendiri adalah surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang diberikan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Nah, Super Semar sendiri adalah pemberian mandat sekiranya bisa menstabilkan kondisi politik ekonomi yang saat itu memang tidak stabil. Itu adalah inti dari Super Semar. Nah, kemudian dampak dari Super Semar sendiri itu juga tadi sudah dikatakan oleh Mbak Nadia. Jadi dampaknya adalah Super Semar itu sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Jadi nanti Soeharto itu menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia selama 32 tahun, itu imbas dari adanya Super Semar. Itu kan Soeharto langsung mengambil sebuah kebijakan. Nah, kebijakan apa sih yang pertama kali diambil oleh Soeharto? Nah, kita akan membahas, yang membahas adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Ristanti Purwitasari, Siti Nurhidayah, Tamam Fuadi, Tania Elsa Rahayu, Tantri Rohma, dan Zaitun Maryama. Topik diskusi kali ini ialah perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Materi yang akan dibahas, pembubaran PKI. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Latar belakang ialah adanya aksi-aksi yang dilakukan PKI pada tahun 1948 dan tahun 1965 dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September yang menyebabkan 9 perwira TNI Angkatan Darat, 1 polisi, dan 1 anak dari A.H. Nasution meninggal. Setelah menerima Super Semar pada tanggal 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta mengeluarkan TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang larangan menyebarkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Tujuannya ialah agar tercipta persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresif revolusioner rakyat Indonesia yang anti-feodalisme, anti-kapitalisme, anti-neokolin, dan menuju terwujudnya masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Untuk dampaknya, 1. Pembubaran dan pelarangan PKI serta organisasinya yang hampir mengancam ideologi bangsa. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dengan menangkap 15 menteri yang diduga terlibat dalam PKI. 3. PKI tidak bisa berkembang. Demikian hasil diskusi dari kelompok 6. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Apakah sampai sekarang PKI masih dilarang? Masih dilarang karena ada trauma yang membekas atas kekejaman PKI pada tahun 1948 dan 1965 pada masyarakat. Sehingga sampai sekarang PKI masih menjadi partai terlarang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Tama. Berarti di Indonesia ada 2 pemimpin, Bu, pada saat luar biasa sekali pertanyaan dari Mbak Lela.
Silakan ada yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu yang menjawab. Saya mau menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Alsi. Ya, pada masa itu ada dua pemimpin, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai pemegang Supersemar. Tapi kemudian Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ya, luar biasa sekali, mantap sekali ya jawaban dari Mbak Asti. Jadi benar pada saat itu, pada tahun 1966 itu memang ada dualisme kepemimpinan, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai pemegang Supersemar. Peristiwa Tritura. Kemudian kelompok 4 membahas tentang Supersemar, kelompok 6 membahas tentang pembubaran PKI. Nah, dari pembelajaran ini, dari diskusi, kemudian dari presentasi, silakan yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965 membawa dampak yang besar, terutama bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Presiden Soekarno yang saat itu sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Yang salah satu akibatnya, Soekarno harus memberikan Supersemar kepada Soeharto. Dan Supersemar itu sendiri bagi tonggak lahirnya Orde Baru. Ya, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Mbak Asti. Jadi kesimpulan kita hari ini setelah mempelajari Tritura, Supersemar, dan pembubaran PKI, kita jadi tahu bahwa dengan adanya peristiwa G30 SPKI itu dampaknya cukup besar bagi bangsa Indonesia. Selain menyebabkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi tidak stabil, hal itu juga membuat Presiden Soekarno harus mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, itu dampak dari adanya G30 SPKI. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya, silakan kalian nanti membuat resume tentang peristiwa Tritura, kemudian Supersemar, dan pembubaran PKI. Nah, setelah itu, silakan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu share di WA. Sudah ada linknya? Ibu, sudah. Ya, silakan nanti. Kemudian untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang kebijakan politik. Nah, hari ini kan kita mempelajari tentang awal Orde Baru. Nah, besok mempelajari tentang kebijakan politiknya. Jadi ada penyederhanaan partai, pelaksanaan pemilu, kemudian ada penerapan demi fungsi. Nah, baik anak-anak, dari pelajaran kita hari ini, tadi ada diskusi dan lain sebagainya, silakan ada yang mau memberikan nilai atau hikmah yang bisa kita ambil pada hari ini. Bu. Ya, silakan. Siapa? Nilai yang dapat diambil hari Risma. Ya, silakan Mbak. Nilai yang dapat diambil ini adalah nilai karakter tanggung jawab yang dicontohkan oleh Soeharto, di mana ketika ia sebagai Supersemar, beliau langsung mengambil kebijakan pembubaran PKI bagi harinya sesuai tuturan Pak. Sekian Bu, sudah. Ya, mantap. Jadi nilai yang bisa dicontohkan itu salah satunya nilai tentang tanggung jawab yang dicontohkan oleh Soeharto, di mana ketika Soeharto mendapatkan mandat sebagai pemegang Supersemar, pagi harinya beliau langsung mengambil kebijakan untuk membubarkan PKI sesuai yang dituntutkan oleh para mahasiswa. Kemudian nilai pada hari ini juga bahwa ternyata
ideologi apapun itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, ideologi yang pas untuk bangsa Indonesia sendiri adalah ideologi Pancasila yang sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ada ketuhanan. Nah, agama yang diakui Indonesia itu tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, tidak hanya Hindu-Buddha. Tapi ada beberapa agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Silakan ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tania. Refleksi untuk pembelajaran hari ini, menurut saya pribadi merasa senang ya Bu, karena kita bisa mengamati video, kemudian berdiskusi dengan kelompok dan presentasi sehingga kita bisa saling bertukar informasi dengan teman lain, Bu. Ya, terima kasih Mbak Tania. Mbak Hela mau menyampaikan sesuatu? Sama-sama merasa senang. Sama-sama merasa senang karena udah lama nggak ketemu temennya, akhirnya ketemu ya Mbak. Walaupun cuma lewat HP. Terima kasih sepi. untuk Mbak Tania dan Mbak Hela membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk Mas Tamam. Ibu. Silakan Mas Tamam dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi lingkungan, nusa, bangsa, agama. Wahidiyah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.